Kita akan membuat kontur pada job Polygon. Yang pertama kita akan buka dulu servernya. Kemudian kita close atau new plot juga langsung bisa. Kemudian kita file new and then new-nya diarahkan ke worksheet ya. Oke. Sebelumnya kita sudah menghitung hasil konturnya. Nah, ini kita buka file di luar, file Excel ya. Kita sudah bukan ini, bukan kontur sistem grid tapi ini ya. Nah, kita sudah menghitung ininya X, Y, Z-nya ini ya, kita sudah menghitung X, koordinat X, Y, dan Z. Z itu ada elevasi, X itu adalah koordinatnya. Ini sudah ada number point-nya. Nah, nanti akan ada satu lagi video setelah ini bagaimana cara menghitung nilai dari koordinat X, Y, dan Z ya. Ini dari data-data ini sebelumnya ini sudah kita hitung, sudah kita olah datanya. Kemudian ini juga nanti ya, ini pokoknya step-stepnya dari ke sini. Nanti ini kita akan jelaskan. Sekarang kita hanya ingin mempelajari bagaimana kita membuat peta kontur atau garis kontur dari nilai-nilai atau koordinat yang sudah diketahui. Baik, ini kita copy. Kita copy, klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan ke server tadi yang sudah kita new worksheet-nya. Oke, kemudian disalin. Tulisannya nggak usah di X, Y, Z ya, kita langsung paste saja. Yang tadi dia otomatis langsung ketulis X, Y, dan Z. Kemudian kita simpan ini, worksheet-nya, kita save as. Oke, kita ganti filenya, ini trial polygon. Oke, kita namakan di sini trial polygon. Oke, type-nya as a dat or a data. Kemudian kita save. Oke. Proceed, yes, oke. Nah, sekarang kita akan buka kembali file, new. Kita sudah akan mulai memasukkan data yang tadi, yang ini ya. Kemudian kita plot dokumen. Lanjut kita ke grid, klik di grid. Kemudian kita klik grid data. Terus kita masukkan data tadi yang sudah kita save, yaitu trial polygon data tadi ini. Terus kita open. Oke, terus kita klik-klik saja. Oke, ini dia running. Proses running. Has been created. Oke, terus kita close. Oke, save change. Yes, oke. Kita apa adanya, kita save aja ini. And then kita ke home. Terus kita pilih kontur. Oke, terus kita open grid ya. Open grid itu pilih file yang sudah disimpan tadi, trial polygon ini. Kemudian kita open. Nah, ini sudah jadi konturnya. Konturnya yang dari server. Ini hasil konturnya yang dari servernya sudah kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan nama-nama postnya. Tadi kan ada kolom X, Y, Z, dan nama-nama postnya ya. Post B1, P1, D1, segala macam. Di setiap titik yang ada di sini. Caranya yang pertama kita pencet dulu. Kita pencet, kita klik. Kita klik di gambarnya sampai dia berwarna biru seperti ini. Kemudian kita klik layer. Kemudian kita klik add post, kita masukkan data tadi, yang dat ini, kita open. Nah, ini sudah ada titik-titik grid-nya. Sudah ada
titik-titik ininya ya, positif-positifnya gitu. Berarti daerah sini itu ada sebenarnya data elevasi. Nah, bagaimana cara memunculkan ini ada nama-namanya. Nah, kita klik di post ini, post trial polygon ini. Kemudian kita diarahkan ke label. Ini kan simbol, terus kita arahkan ke label. Kemudian nanti di label set 1, yang ini masih non, kita pilih yang kolom D. Karena tadi di kolom D kita masukkan ininya ya, nama-nama postnya tadi ya, ada P1 dan seterusnya. Ini kita klik di sini. Nah, ini sudah keluar nama titik-titiknya. Ini kan ini bertumpuk ya, antara positif antara tandanya dengan angkanya. Ini kita rubah di bawahnya, di positionnya. Ini kan masih center. Mungkin kita bisa jadi left, above gitu ya, bisa di atas gitu ya. Nah, ini bisa kita ubah tandanya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bahwa di sini ada poligon yang tidak ada angkanya. Maksudnya apa? Di sini nih hanya poligon-poligon mayor saja, 99 gitu ya, 101,5. Yang halus-halus ini atau poligon minor ini tidak tampak di layar. Untuk memunculkan angka-angka di sini, kita klik di konturnya, kontur trial polygon. Kemudian kita arahkan ke sini, ke level, ya, kita arahkan ke level. Kemudian ini yang minor kontur, kita klik show label. Nah, ini sudah kelihatan show labelnya yang halus-halusnya. Nah, kalau seandainya apa namanya, ini kita merubah ya, kita rubah nih ya, misalnya 995 ini nih kan numpuk ya yang 99,5 ini. Nah, ini kita klik di sininya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita edit label, ini kita pindahkan. Nah, ini edit label, ini kita untuk memindahkan yang si P1 ya. Oke. Nah, kalau untuk yang memindahkan kontur, ini kita pindahkan dulu ke sini. Kontur, ini yang mana lagi yang numpuk ya, misalnya ini deh, ini ya 99,5 ya. Terus kemudian kita klik kanan ya, kita klik klik edit contour label. Ini yang 99,5-nya kita pindahkan ke sini agar dia tidak menumpuk. Ini juga misalnya 99 gitu ya. Nah, terus ini juga ini 98,5, yang 33 ini post label ya. Asal ini tetap di birunya ini tetap di tulisan contour trial polygon. Kalau yang post trial polygon itu untuk nama-nama post nih, kayak ini nih 100 kan ini ya apa numpuk gitu ya. Nah, ini kita geser aja ke atas, ini kita pindahkan. Nah, jadi dia tidak menumpuk tulisannya dari yang di sini. Oke. Nah, kita lihat lagi, ada nggak lagi yang numpuk nih, misalnya 100 ini kita geser aja. Nah, gitu ya. Jadi nanti pas pada saat dicetak, gambarnya tidak numpuk-numpuk gitu ya. Jadi tulisannya tidak numpuk-numpuk sehingga lebih jelas pada saat kita mencetaknya. Kalau kita mau membesarkan atau mengecilkan angka-angka yang ada di sini. Kalau tadi kan untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Ini kita misalnya yang mau kita besarkan, kecilkan adalah angka pada konturnya. Lagi-lagi ini diarahkan ke kontur trial polygon grid ini yang biru. Kemudian ke level. Kemudian kita cari di labels di front properties ya. Di sini, sorry, ini yang ini level, kemudian ini di label from properties, ini diklik. Nah, di sini bisa ditambahkan ukurannya. Mau segini, ini 16, besar sekali ya. Terus kita kecilkan biar dia manis. Oke. Maksudnya jelas gitu di sini, bisa diklik di font properties. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya masih ada yang numpuk-numpuk lagi, bisa kita geser-geser lagi seperti yang tadi.
Selanjutnya, jika sudah selesai, dianggap ini cukup, ya, cukup untuk apa namanya, untuk kita pindahkan. Ini kayaknya kurang oke ya. Yang B5 ini terlalu numpuk ya, kita pindahin P5, dia numpuk dengan angka 35 gitu ya, ini bisa kita pindah-pindahkan. Nah, kalau seandainya sudah dirasa cukup kontur yang akan kita buat ini, kita akan mulai menyimpannya dalam bentuk, nih kita save dulu. Ya, kita di trial polygon plot 3 save, oke. Kita akan simpan dalam bentuk file AutoCAD. Yang pertama kita klik dulu di file, kemudian kita export. Oke. Ini di sini aja nama foldernya dengan tipenya DXF ini ya, AutoCAD. Terus kita tulis aja di sini adalah polygon. Oke, kemudian kita save. Oke, terus kita klik oke saja. Ini dia sedang mengekspor ke dalam bentuk AutoCAD. Oke, setelah kita ekspor ke dalam AutoCAD, kita akan melihat hasilnya di AutoCAD. Caranya bisa diklik langsung di sini, di file tadi yang sudah kita save as berdasarkan AutoCAD drawing-nya. Atau cara kedua adalah kita buka di software AutoCAD-nya, kemudian kita open langsung. Ya, ini biasa aja. Seperti kita buka AutoCAD pada umumnya. Jadi nanti hasil ekspor sebelumnya kita masukkan ke sini. Ini kebetulan sudah ada. Ini kita open file saja. Polygon tadi kita judulnya. Ini nggak usah khawatir karena dia gambarnya sebelah sini. Nah, inilah hasil kontur yang sudah kita ekspor dari server. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan dengan peta lokasi atau peta situasi di sekitar di sininya gitu ya. Kita gambar secara manual menggunakan AutoCAD. Ini adalah konturnya ya, yang telah tampak di sini. Sangat mudah bukan? Semoga dapat dimengerti dengan baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.